Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Apa kabar? Lagu ini bagus loh. Bawa aku ke sana. Waduh. Ajar aku setia. Terus apa? Mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Sekali lagi yuk kita nyanyikan ya. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kita akan berlanjut dari cerita tentang Abraham dan Ishak. Jadi setiap Rabu saya akan berseri, saya berkelana dengan Tuhan untuk membongkar banyak hal tentang Kejadian 22, 23 dan seterusnya. Kisah tentang Abraham, Ishak, Yakub. Saya akan terus saudaraku. Karena di situ ada harta karun yang luar biasa yang jarang dikupas oleh orang. Hari Rabu yang lalu saya menceritakan bahwa saya mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, kita menjadi sebuah drone atau kameramen yang mengamati momen di mana Abraham ketika menerima janji Allah, ketika Elohim Yahweh itu, Jehovah itu, Adonai itu berbicara kepada Abraham secara langsung untuk membawa Ishak anaknya ke Gunung Moria untuk dipersembahkan dan mendirikan mezbah di sana dan mempersembahkan Ishak hari itu. Dan hari Rabu lalu saya menceritakan bagaimana perjalanan proses penyembelihan hati itu. Di mana Abraham harus berjalan dari langkah demi langkah. Dia membawa Ishak dan kedua bujangnya untuk berangkat ke Bukit Moria yang ditempuh dalam waktu 3 hari, saudaraku. Dan ketika sampai di tempat itu, Abraham berkata kepada dua bujangnya, kau tunggu di kaki gunung ini. Dengan semua barang bawaan dan keledai ini, kau tunggu di sini, tunggu. Aku dengan anakku akan naik ke Gunung Moria. Kemudian mereka berdua naik ke Gunung Moria, ke Bukit Moria itu. Di sana Ishak membangun mezbah bersama dengan papanya. Dari batu-batu disusun dan semuanya sudah jadi hari itu. Tahukah saudaraku, cerita ini
saya minta kepada Tuhan satu sisi lain lagi Tuhan. Saya ingin lebih lagi, ingin memberkati jemaat Rehoboth Semarang. Tuhan bukakan satu hal lagi hari ini saudaraku. Saya beri tema proses penyembelihan hati bagian 2. Sekarang saya banyak begini, khotbah-khotbah begini, kalau minggu saya lebih banyak ke aplikasi sementara ini. Contoh bagaimana mengucap syukur. Tapi di dalamnya itu suara kebenaran. Karena selama ini saya pure, tajam ke situ. Kadang orang yang baru-baru kalau belum punya dasarannya bingung. Nggak nyantol sampai ke sana. Maka saya lebih ke aplikatif. Besok hari Minggu saya akan bawakan kebenaran firman bagaimana kita memiliki batasan di dalam pertemanan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau saya membawakan kebenaran-kebenaran begitu, bukan saya sudah hebat belum loh. Saya juga sedang berjuang bareng. Amin. Jadi saya tidak merasa saya lebih baik dari kalian. Kita bareng-bareng belajar. Tapi kita ambil dari sisi suara kebenaran. Seperti kemarin minggu kita belajar tentang mengucap syukur. Bagaimana engkau mengucap syukur, engkau tetap merajut keteduhan hidup. Di mana doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Maka di dalam pengajaran suara kebenaran, doa yang tidak dijawab itu adalah imanmu. Loh, kok gitu pastor? Kalau ajaran lain kan iman itu kalau doamu dijawab. Kalau doamu tidak dijawab tidak beriman. Kalau saya tidak. Semakin kau tidak dijawab oleh Tuhan berarti itu kau semakin beriman. Kenapa? Semakin tidak jelas, semakin kau terus mengandalkan Tuhan, semakin kuat genggamanmu. Di situ Tuhan semakin mempercayai dirimu. Melangkah nak. Seperti seorang papa dari jauh dia melihat bagaimana anaknya belajar naik sepeda. Dia tahu anaknya sedang struggle jatuh bangun, tapi dia tahu, dia sedang melihat. Papanya tidak jauh pandangannya dari anaknya. Seperti itulah Bapa kepada engkau dan saya. Amin, saudaraku. Jadi kita lebih ke aplikatif nanti, Bapak Ibu. Minggu-minggu ke depan ini saya akan lebih ke sana. Mungkin akan tajam bagaimana kita harus berbicara, bagaimana kita harus berteman, bagaimana kita harus membangun keluarga, bagaimana kalau kita punya anak remaja. Nanti kan saya bahas semua. Kita akan belajar di situ. Hari ini kita kembali ke cerita Abraham dan Ishak. Di atas Gunung Moria itu saudaraku, ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran untuk dia, itu adalah momen terberat dalam hidup Abraham. Itu momen terberat. Coba sekarang saya tanya, kalau itu yang mengalami adalah Anda, perjalanan penyembelihan hati itu Anda yang mengalami. Saya yakin dan percaya Anda tidak mungkin jalan dengan happy-happy, dengan siul-siul, nyanyi-nyanyi. Pasti Anda akan penuh dengan konsentrasi, menata hatimu, mempersiapkan proses mezbah itu. Betul gak saudaraku? Itu menyakitkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Anda sampai di titik itu, sampai begitu konsentrasinya? Karena perjalanan yang Anda lalui adalah perjalanan menyembelih hati yang itu saya boleh katakan menyakitkan sekali. Dan kalau kita berbicara kata mezbah, di situ kita langsung teringat dengan satu kalimat, tempat penyembelihan. Mezbah, tempat penyembelihan. Mezbah, tempat penyembelihan. Maka tidak mudah kalau kita sedang menjalani perjalanan penyembelihan itu. Kenapa? Karena di dalam perjalanan itu akan menuntut apa yang paling berharga dalam hidupmu supaya dipersembahkan di atas mezbah. Proses penyembelihan hati adalah perjalanan itu adalah perjalanan yang akan menuntut apa yang paling berharga di dalam hidupmu supaya kau persembahkan di atas mezbah Tuhan.
Itu bukan sebuah perjalanan yang mudah, yang gampang. Bukan sebuah perjalanan yang ringan, saudaraku. Dan bukan sebuah perjalanan di mana Anda dapat dengan mudah mempersembahkan apa yang paling berharga dalam hidupmu. Kau letakkan di atas mezbah itu, nggak gampang. Sampai di sini coba Anda bayangkan, apa yang paling berharga dalam dirimu? Kau jawab dalam hatimu, kau letakkan di mezbah Tuhan. Sanggup nggak? Sebelum kita berkelana lebih lagi, jawab pertanyaan itu, bayangkan itu, dan kau berikan ke Tuhan. Kau letakkan apa yang paling berharga dalam hidupmu. Itu anakmu, itu suamimu, itu istrimu, itu orang tuamu, hartamu, apapun itu. Pelayananmu, jabatanmu, depositomu, semua. Berani gak kau letakkan? Kalau Tuhan minta itu darimu, mudah gak? Coba tanya dalam hatimu dulu. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau cerita ini sisi apa ya? Lah ini saya akan begini saudaraku. Dengar terus ya, ikut ya. Perjalanan penyembelihan hati adalah perjalanan yang sangat menyakitkan dan berat. Namun itu adalah sebuah perjalanan yang dinanti oleh Tuhan dan yang berkenan di hati Tuhan. Repot ini. Amin, Bapak Ibu ngikuti ya. Ngikuti ya. Jadi perjalanan proses penyembelihan hati ini adalah perjalanan yang diingini Tuhan dan yang berkenan di hati Tuhan. Saya beri gambaran begini supaya SK kita itu, kebenaran itu lebih gampang dicerna. Maka nanti khotbah-khotbah yang saya sampaikan di gereja ini, saya buat supaya pikiran, perasaan, kehendak seperti Yesus itu sampai benar. Pelan-pelan dicoba. Pelan-pelan dari aplikasi hidup. Maka tadi saya ngomong dulu Bapak Ibu. Ketika khotbah-khotbah begitu disampaikan aplikatif, mimbar ini bukan untuk menyerang Anda, tapi untuk menyerang kita semua, termasuk saya. Amin. Bapak Ibu, kepedihan hati Abraham ketika perjalanan itu saya yakin hari itu akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ketika Tuhan meminta Ishaknya. Abraham harus terpisah dengan Ishak dan permintaan itu jelas. Abraham paham apa yang dimau Tuhan, yaitu menaruh Ishak sebagai korban bakaran yang artinya Ishak bakalan mati, dibakar, abunya harus diberesi dan dibawa pulang. Dia tahu Ishak akan berubah menjadi abu. Kalau saya ngomong begini, kita ngomong begini, itu yang kita rasakan hanya sedikit dari kepedihan hati Abraham. Maka tadi sebelum saya ngomong begini, saya tanya kepada Anda, apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang menjadi hal terpenting bernilai dalam dirimu, itu disembelih, dibakar dan habis jadi abu. Kau baru bisa merasakan kepedihan dari seorang Abraham. Tapi hal yang luar biasa, di dalam kepedihan hatinya itu, Abraham tetap terus bergerak naik ke Bukit Moria itu. Dia terus naik ke tempat tinggi itu dengan ketaatan penuh. Tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan perseteruan, pemberontakan, tetapi dia dengan ketaatan penuh kepada perintah Tuhan. Dan di atas gunung itu dia buat mezbah. Dan mezbah itu merupakan mezbah yang sedang dirindukan Tuhan, benar-benar dirindukan Tuhan. Kalau minggu lalu saya ngomong begini, ketika Ishak tanya itu waktu itu, "Pa, mana korbannya?" "Korbannya kamu, nak." Ketika Ishak diikat hari itu, kepalanya menadah ke atas, terikat. Dan Abraham sedang membawa pisau untuk menghunus anaknya. Itu Tuhan tetap diam loh. Sampai begini dia baru stop Abraham. Coba bayangin. Saya tanya, berarti Abraham gak beriman? Kok gak dijawab doanya? Kan dia pastinya gak mau anaknya yang dibunuh. Kok gak dijawab sama Tuhan? Last minute baru dijawab. Stop Abraham.
Tahu nggak saudaraku, momen itu saya gambarkan minggu lalu. Semua malaikat, semua penduduk surga pasti sedang melihat momen itu. Kenapa? Karena Tuhan pun khawatir dengan momen itu. Seandai-andainya, kemarin kan saya ngomong seandai-andainya. Seandainya Ishak gak mau, gimana? Dikorbanin. Seandainya Abraham ngomong, bukan kamu Ishak yang di tali papa yang dibunuh. Itu pun Tuhan gak mau. Berarti kau gak taat sama aku. Seandainya lagi. Wah banyak, kemarin ada 4 andai-andai. Tapi hari itu Ishak taat, Abraham taat, saudaraku. Dan mezbah itu memang sedang dirindukan Tuhan. Tuhan pun baper dengan itu. Abraham lakuin gak ya? Tuhan itu kayak menunggu kekasihnya itu, lakuin gak sih yang aku mau? Ngerti gak sih saudaraku? Dia menunggu dengan gelisah, gundah gulana, ditunggu sama dia. Dan saya percaya Allah Bapa hari itu pun, ngerti ya, semua penduduk surga ketika stop, wis lego, wis entuk, dapat 1 orang. Mati ratu kiko koyo ngelamun gini. Paham ya? Itu gambaran saudaraku. Makanya kalau belajar baca Alkitab tuh diandai-andai begitu. Nanti Anda bisa nangkep. Saya namai momen itu adalah momen Moria, gitu aja. Kenapa? Karena berbicara mengenai momen Moria, kata Moria minggu lalu saya katakan apa? Chosen by Jehovah, dipilih oleh Allah sendiri tempatnya. Dan korbannya ditentukan oleh Allah sendiri, yaitu Ishak. Itu mezbah yang luar biasa loh itu. Aku yang menentukan tempatnya, aku yang menentukan siapa korbannya. Dan aku yang memilih siapa pelakunya. Maka Abraham itu gambaran kau dan saya, umat pilihan. Amin Bapak Ibu. Kita terpilih. Jelas hari itu kalau ditarik benang merahnya, korbannya adalah dagingmu nak. Berani gak kau beri yang terbaik? Yang paling bernilai kau berikan kepadaku. Itu gak gampang. Tempatnya sekarang, tempatnya di mana? Di hadirat Allah. Berani gak? Kalau berbicara chosen by Jehovah, atau yang dipilih oleh Tuhan, berarti begini. Momen Moria itu adalah sebuah peristiwa atau momen yang dipilih oleh Allah itu sendiri, dirancang oleh Tuhan dalam hidup kita. Dari dalam peristiwa itu Tuhan mau menyatakan sebuah permintaan yang paling berharga dalam hidup kita. Seperti Tuhan meminta Ishak kepada Abraham. Dan itu saudaraku adalah berkat terbesar dalam kehidupan. Tetapi berkat terbesar itu dibungkus dengan masalah besar. Amin. Berkat besar itu dibungkus dengan masalah besar. Kenapa? Aku harus membunuh anakku. Kalau hari ini aku harus mematikan apa yang paling kusukai, yang paling berharga dalam hidupku. Padahal kalau kita benar-benar berani menyerahkan habis total buat Tuhan, kita menemukan harta abadi itu. Tapi banyak orang tidak berani. Maka momen Moria itu bisa dialami oleh engkau dan saya, di mana Tuhan mau memisahkan Ishak di dalam hati kita. Saya ulang saudaraku, momen Moria itu bisa terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Momen di mana Tuhan mau memisahkan Ishak di dalam hidup kita. Apa tujuan Tuhan di dalam momen Moria dalam kehidupanmu dan kehidupanku? Dengar baik-baik saudaraku. Tujuan Tuhan supaya Ishak tidak menjadi berhala dalam hati Abraham. Abraham itu susah punya anak. Dia harus menunggu 1/4 abad dengan istrinya Sarah sampai dia mengandung anak Ishak ini. Dan ketika diberitahu bahwa Sarah akan mengandung, Sarah tertawa. Nenek tua kempot kayak saya mau punya anak.
Ketika Ishak itu lahir, diberi nama Ishak yang artinya tertawa. Guyon nih Tuhan. Aku wis tua, sudah menopause ya. Di umur segitu pasti menopause lah. Tapi enggak tahu, zaman dulu katanya oksigennya lebih banyak, saudaraku. Makanya Bapak Ibu harus tahu loh, kalau kita belajar sejarah Alkitab, Abraham itu enggak setinggi kita loh. Itu manusia purba loh. Dia gede loh. Gede loh. Mungkin 2 kali kita. Adam Hawa itu gede. Berapa kaki saya lupa. Saya pernah belajar itu. Sampai di momen Nuh pun masih gede. Tinggi besar. Berapa meter tinggi. Karena oksigennya masih banyak. Itu momen di situ. Mungkin dinosaurus mungkin kayak sekarang kita lihat jerapah gitu mungkin ya. Mungkin loh, mungkin ya. Kita nggak bisa ngomong. Tapi mungkin begitu. Kalau sekarang kita gede banget, dulu mungkin enggak. Lah, ketika di zaman PL mulai zaman Daud itu mulai manusia kembali, mulai seperti hari ini tapi lebih tinggi dikit. Anda harus tahu itu. Loh kok aku ngomong tinggi itu kenapa ya tadi ya? Aku lali sak peleng. Tadi kenapa ya ngomong tinggi? Ya begitulah saudaraku. Tapi di zaman itu saudaraku saya cuma mau ingatkan. Sarah yang susah, Abraham yang susah punya anak ini, akhirnya memiliki Ishak. Dan kalau kalau kita hari ini ingin memiliki sesuatu dan itu susah, kita kalau mendapatkannya, kita pasti akan ngeman itu. Kita pasti akan, kalau bahasa Cinanya itu paupe, jadi kesayangan. Jadi kesayanganku. Tuhan bertindak tegas. Anak itu kuberkati kau, Abraham. Tapi kalau anak itu jadi berhala atasmu, aku cemburu. Maka dia ngomong, berikan anakmu persembahkan kepada aku. Ngeri, saudaraku. Maka jangan ada berhala dalam hatimu, kata Tuhan tegas, saudaraku. Karena sifat jelek dari berhala itu adalah begini, saudara. Dengar. Makanya di sini saya kasih clue-nya begini. Ishakmu, Ishakku. Loh, ini mudeng gak tuh ki? Jangan gak mudeng loh. Ishakmu, Ishakku. Jeleknya berhala, sifat berhala itu begini. Sifat jeleknya begini, dengerin ya. Ini saya coba tuliskan dengan kalimat begini. Ketika berhala mulai menjejakkan kakinya di dalam hati seseorang, berhala itu akan segera mendeteksi siapa yang akan jadi saingannya. Dia mulai mendeteksi siapa jadi saingannya. Dia mulai memindai, mencari kepada siapa orang itu memberikan perhatian dan prioritas hatinya. Dan siapa yang menduduki tempat terutama di dalam hati orang ini. Berhala itu memindai, dia mencari. Dan berhala itu akan menyerang siapapun yang menjadi saingannya. Oke, sampai di sini Anda mengikuti? Nah, dengan cara apa berhala itu menyerang saingannya? Begini saudaraku, berhala itu diam-diam akan menyelinap masuk ke dalam. Dia berusaha menggeser, mendepak siapa yang menjadi saingannya. Dan akhirnya dia akan menguasai tempat itu perlahan. Dan berhala itu selalu mengincar tempat yang terutama di hati manusia. Itu sifat berhala, Anda harus tahu itu. Maka dari itu Tuhan begitu sengitnya terhadap berhala yang bercokol di hati seorang manusia. Dia cemburu sekali, saudaraku. Allah kita itu pencemburu loh. Karena mata berhala itu mengincar tempat duduk Tuhan di hatimu dan di hatiku. Itu berhala sifatnya. Dia mengincar tempat Tuhan di hatimu dan di hatiku. Berhala itu akan mencari perhatianmu dan perhatianku. Dan dia akan merebut perhatian kita. Dan menuntut terus untuk diperhatikan. Sampai kita habis waktu kita memperhatikan dia. Karena target berhala adalah menguasai hati seseorang
secara all out, penuh. Oke, sampai di sini Anda mengikuti saya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ketika saya mempersiapkan ini, saya bertanya, saya berhenti ini sampai di sini. Siapa yang bertahta dalam hatiku? Hari ini, sekarang saya mau tanya, apa berhalamu? Anakmu? Kau amati anakmu 24 jam sampai kau lupa berdoa. Kau amati dia, terus sibuk urusan anak, terus. Atau yang sama suaminya terus posesif. Kamu di mana? Kamu di mana? Ayo, kamu di mana? Kamu di mana? Halo? Halo, kamu di mana? Orang kerja goyak terus, kamu di mana? Aku di sini. Kamu di mana? Di sini. Lapor terus. Mati kalian. Itu tidak sedikit loh yang begitu. Pi, kamu di mana, Pi? Ya, ini baru ketemu klien yang, ya, sama siapa? Cewek, ada cewek nggak? Nggak ada yang. Fotoin. Bapak Ibu, siapa berhalamu? Coba tanya dalam hatimu. Apa yang menyita hidupmu, apa yang menyita pikiranmu, apa yang menyita emosimu, apa yang menyita hidupmu, itu berhalamu. Maka dari itu saudaraku, sedikit demi sedikit berhala itu akan menggeser Tuhan. Dia akan memotong ranting akar-akar cinta Tuhanmu. Digunting sama dia pelan-pelan. Dan diam-diam dia akan menyingkirkan Tuhan dari tempat terutama dalam hidupmu. Sebuah kesalahan yang sulit dilacak oleh umat Tuhan adalah kehadiran berhala di dalam hatinya. Betul, itu menakutkan. Karena berhala itu bisa masuk di dalam hal-hal rohani pun dia bisa masuk. Dan kesalahan itu mudah sekali menyelinap masuk ke dalam hatimu dan hatiku. Karena hati kita seperti tanah yang mudah ditumbuhi oleh rumput liar. Hati-hati dengan hatimu. Kehadiran Ishak di dalam hidup Abraham itu a great blessing sebetulnya. Betul gak saudaraku? Iya dong, 25 tahun. Dia menunggu dan akhirnya dapat, itu great blessing. Anugerah hebat dari Tuhan. Tetapi diam-diam sebuah prasangka muncul bercokol di hati Tuhan. Prasangka apa saudaraku? Sebuah prasangka yang menyulut kecurigaan. Jangan-jangan Ishak menjadi berhala di dalam hati orang yang kucintai ini, Abraham ini. Kenapa begitu saudaraku? Karena hati manusia itu rawan kemasukan berhala. Rawan kemasukan berhala. Berhala itu bisa masalahmu, itu bisa. Jangan ngomong cuman kesenangan, masalah hidup itu jadi berhalamu. Bahaya loh. Jadi di dalam momen Moria ini saudaraku, Tuhan mau menegaskan kepada Abraham, kenapa aku minta Ishak? Supaya jangan ada berhala di dalam hatimu. Seolah-olah Tuhan mau berkata kepada Abraham begini, Abraham, jangan sampai Ishak, anak yang kuberikan sebagai kado kepadamu dan kepada Sarah, berubah menjadi berhala yang merusak hatimu. Hari ini Tuhan juga mau berkata kepada engkau dan saya, jangan sampai berkat-berkat yang kuberikan kepadamu, pekerjaan, keluarga, orang tua, kesehatan, semua finansial yang baik, semua hal dalam hidupmu, teman-teman yang mencintaimu, orang-orang yang mengasihimu, menjadi berhala dalam hidupmu. Tuhan mau ngomong begitu. Tapi banyak orang Kristen gak paham itu. Kenapa? Karena berhala sifatnya pelan-pelan tapi pasti dia menduduki tempat Allah. Maka bagaimana engkau bisa jadi corpus delicti kalau engkau tidak memindai adakah berhala dalam dirimu? Kalau dulu kan kita taunya, oh berhala itu apa sih? Hobi, kesenangan-kesenangan. Oh enggak. Hal tipis saja bisa diberhala. Coba Anda renungkan ini, benar gak omongan saya? Jadi ketika pulang dari tempat ini Anda sudah tahu apa berhalamu dan segera kau pangkas berhalamu itu. Karena Tuhan berkata ketika Ishak jadi berhala di dalam dirimu, kita semua, Ishak jadi musuhku. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi melalui momen Moria ini,
Tuhan mau menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa sekalipun Ishak adalah seorang yang paling disayang oleh Abraham, tapi Ishak bukanlah berhala di hati Abraham. Abraham menentukan dan menunjukkan kualitinya di hadapan Allah. Meskipun Ishak ada a great blessing dari Tuhan, dari Jehovah, tetapi Abraham punya positioning yang benar. Dia menunjukkan dengan kualitinya bahwa berkat yang kau beri Bapa tidak mengubah positioningmu dalam hatiku. Hal ini penting, menentukan posisimu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Ishak diam-diam telah menjadi berhala dalam hati Abraham, berarti kemelekatan hati Abraham kepada Ishak akan menggeser posisi Tuhan dalam hatinya. Dan kemelekatan hati seperti itu, dengar baik-baik, merupakan kesalahan yang serius dan mampu menyerongkan hati Abraham. Sehingga perjalanan yang ditempuhnya bersama dengan Tuhan gagal. Kalau hari itu Abraham sampai di mezbah itu jadi, dan Abraham seandainya tadi yang saya katakan, pasti gak mungkin Ishak langsung, oh ya Pak, dah ikat Ishak Pak. Gak mungkin. Gak mungkin, percaya gak Bapak Ibu? Coba, udah perhatikan. Coba nih, Jaden sini misalnya, contoh Jaden tak ikat. Lu kenapa? Lu kambingnya gak ada Didi, sapi gak ada, kamu yang mau tak bunuh. Lari gak Jaden? Oh lari toh, Ishak tuh pasti lari saudaraku. Weh, kalau hari ini mungkin telepon hak asasi manusia, perlindungan anak ya. Ya, perlindungan anak. Pak tolong Pak, saya mau dibunuh papa saya gitu. Langsung mungkin saya ditangkap polisi Bapak Ibu. Kalau cerita Abraham di zaman sekarang, Abraham tangkap polisi mungkin. Ya, itu pasti ada perlawanan. Dan ketika perlawanan itu terjadi, seandainya perlawanan itu terjadi dan Abraham berkata, Tuhan, Ishak lari, bukan salahku, aku sudah melakukan. Dia gagal. Andai kedua, nak, papa aja yang dibunuh, berarti dia tidak taat, gagal. Atau ketika dia dengar suara Tuhan 3 hari yang lalu, dia tidak mau melakukannya, dia gagal. Jadi di sini saudaraku, kita mulai mengerti bahwa kecurigaan hati Tuhan itu, kalau engkau menyimpang nak, kau gagal di mataku. Kalau kau menyimpang Abraham, maka kepangkatanmu di mataku habis. Ngerti gak saudaraku? Kita itu dinilai Tuhan itu mulia. Kau punya kelas di mata Allah, maka kau dijadikan umat pilihan. Kau dan saya ini Kopassus surgawi. Kalau boleh dikatakan umat pilihan, pasukan pilihan. Maka pasukan pilihan itu, makanya saya kupas di hari Minggu. Gak boleh baperan, gak boleh ngamuan, gak boleh mulutnya bocor, gak boleh mikir jorok, gak boleh selingkuh, gak boleh kotor. Ini itu banyak akan saya bahas. Karena selama ini saya bahasnya apa? Hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, seperti Bapa, seperti Tuhan ya. Ya wis apa ngono tok toh, tapi prakteknya nol. Maka sekarang saya kupas satu-satu. Bapak Ibu, kisah akhir momen Moria itu menunjukkan bahwa hati Abraham benar-benar melekat hanya kepada Tuhan, tidak berkurang. Amin. Kasihnya kepada Bapa itu tidak melumer gara-gara Tuhan memberi berkat besar dalam hidupnya. Maka seseorang yang mempunyai kemelekatan hati kepada Tuhan akan menempatkan Ishak sebagai sebuah pemberian dan anugerah Tuhan yang tidak boleh menggeser posisi dan prioritasnya kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Apa yang Ishakmu hari ini saya nggak tahu. Tapi seseorang yang punya kemelekatan dengan hati Bapa, dengerin ya saudaraku, akan menempatkan Ishaknya itu sebagai pemberian, sebuah pemberian dan anugerah Tuhan saja, yang tidak boleh menggeser posisi dan prioritas dirinya, hatinya kepada Tuhan. Amin. Oke, sampai di sini apa paham? Dan Abraham telah membuktikan kualitasnya itu.
Sekarang dari cerita ini, Stephen Lim dituntut, bisakah kau seperti Abraham? Jangan kayak Yesus dulu, seperti Abraham bisa nggak? Abraham baru memberikan hati. Yesus memberikan hati, pikiran, hidup, dan semuanya. Kelasnya lebih tinggi. Maka saya ngomong dulu, kayak Abraham dulu deh. Karena Yesus sudah beri nyawa, Abraham belum. Abraham baru menyalipkan hatinya apa yang dia cintai. Dan Tuhan rindu, dia mau berkata begini kepada engkau dan saya. Nak, aku mau kau terus mencari wajahku ketika berkat itu datang kepada dirimu. Ketika masalah itu hadir dalam hidupmu. Ketika engkau memiliki impian-impianmu. Dan aku tetap rindu ingin supaya engkau terus mengejar perkenanan hatiku, nak. Dengan segala kebaikanku yang kuberikan kepadamu. Kau tidak luntur cintamu atasku. Tuhan tuh mau ngomong begitu loh ceritanya sama Abraham. Ngerti gak sih saudaraku dari cerita ini? Dia tuh cuma mau ngomong begitu. Tapi Tuhan itu mau bukti, mau proof dari engkau dan saya. Kalau saya dulu ngomong I love you sama Bu Lisi, kan saya harus buktiin. Loh iya gak? Aku serius loh sama kamu. Loh rak dikawin-kawin, rak dinikah-nikah. Loh kan bingung. Loh ki serius cinta apa enggak sini? Loh ya, bapak-bapak kan begitu kan. Kalau kita sedang mencintai, dulu pacaran kan mesti ceweknya mesti ngomong, lah buktinya mana toh yang? Segera aku dilamar dong. Iya enggak? Lagi bukti cinta, sama Tuhan juga sama. Kalau kau mencintaiku nak, buktikan cintamu kepadaku. Ini yang berat saudaraku. Jangan sampai Ishak menjadi berhala dalam hatimu. Ini adalah sebuah tantangan bagi engkau dan saya. Itu menunjukkan apa dan bagaimana kualitas hatimu yang sesungguhnya. Maka malam ini tepuk dadamu. Jangan sampai ada Ishak yang lain. 1, 2, 3. Harus Tuhan saja. Itu berat, tapi bisa saudaraku. Nanti pulang PR lo ya, tuliskan Ishakmu apa itu selama ini. Apa yang menyita pikiran, emosi, dan hidupmu. Sampai engkau bisa habis waktu dengan itu semua. Maka saudaraku, ini sebentar lagi selesai. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh orang banyak, yaitu umat Tuhan adalah kehadiran Ishak. Atau Ishak-Ishak di dalam hidup mereka yang merenggut kasih mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka hanya bisa memberikan kasih yang sisa kepada Tuhan. Bahkan banyak yang hanya memberikan kasih yang sudah compang-camping kepada Tuhannya. Karena dia sibuk dengan Ishak dan Ishak-Ishaknya yang ada di dalam hidupnya. Dan itu hal yang menyedihkan bagi Tuhan adalah kehadiran Ishak itu telah menjadi penghalang persekutuan antara mereka dengan Tuhan. Dan Ishak itu telah menjadi perusak jembatan yang sudah dibangun untuk mengalami Tuhan. Maka apa yang menyebabkan Ishak berubah menjadi berhala bagi kita? Perubahan Ishak menjadi berhala itu karena dipicu oleh kesalahan hati kita yang mudah terpikat, mudah terikat. Maka matikanlah dagingmu setiap saat. Jangan punya kesukaan lain selain Tuhan. Saya di sini saudaraku sekarang sudah tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Makanya kalau pastor dulu kan teman-teman, sepatu paling bagus apa? Wis Skechers yang murah. Wis cukup rasa neko-neko, wis murah. Pakai jebol buang. Amin. Wis sekarang saya begitu kok. Wis ora usah neko-neko. Kalau cewek kan susah tuh, ada Tory Burch, ada apa ya kan? Harus ini, harus itu, harus apa? Harus yang modelnya begini, tasnya begitu ya enggak? Repot ya. Sekarang ora usah. Pokoknya fungsi, bukan geng. Mobil, enggak usah gonta-ganti. Masih dipakai toh? Pakai. Buktinya Innova 2004 sampai sekarang masih jalan. Orang saya Innova Kijang Doyok itu loh masih jalan.
Betul? Betul Bapak Ibu? Yang mempersulit siapa? Manusia. Jadi sekarang kita mulai mengerti bahwa apa yang menjadi Ishakmu hari ini. Maka hal terpenting yang harus menjadi perhatian kita di hadapan Tuhan adalah jangan sampai Ishak atau Ishak-Ishakmu berubah menjadi berhala yang merusak di dalam hatimu. Kalau itu terjadi, kau sudah jauh dari Tuhan. Maka jangan kau beri kasih yang tercecer kepada Tuhan. Tetapi mulai hari ini berikan kasih yang utuh kepada Tuhan. Supaya hidupmu benar-benar melekat di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Ada diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan. Yuk bangkit berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.